apakah kalau kita mendownload lagu atau semacamnya itu kita dapat dosa atau gimana Ustaz? Ya jelas. Jelas, ini sudah berapa kali kita jelaskan dalam pengajian. Teman-teman, kalau antum sudah ada di pengajian, mulai sekarang yang didengar adalah pengajian, tilawah Al-Quran. Musik ini dan lagu tinggalkan udah. Tidak akan pernah bertemu musik sama Al-Quran, mustahil. Mustahil teman-teman sekalian. Baik berat, coba lawan dulu. Pakai seminggu, 2 minggu rapi, berdoa sama Allah. Karena memang tidak bisa ketemu ini, tidak bisa ketemu teman-teman sekalian. Dan semua rata-rata ikhwah dan akhwat kita alhamdulillah yang sudah terapkan apa yang saya bilang ini, akhirnya mereka terapi meninggalkan, dan setelah mereka meninggalkan sebulan, 2 bulan, mereka sendiri berkata, sungguh kami tidak tahu Ustaz, dulu kenapa saya sekonyol itu ya, pakai beli uang banyak sekali, sampai ada yang Masya Allah rumahnya penuh, satu ruangan semua dengan DVD musik dan segalanya. Dia bilang sekarang justru setelah ikut pengajian dan saya tahu, saya alihkan dari pengajian ke pengajian, dari taklim ke taklim. Seperti teman-teman duduk di sini, rasa bertambah iman nggak? Saya tanya sekarang. Hah? Bertambah iman, baik. Kenapa nggak dilakukan setiap saat nih teman-teman sekalian? Kenapa nggak kembali ke mobil sebentar dengerin lagi, masuk apartemen dengar lagi ilmu, materi lain. Syaitan akan mengatakan, sudahlah, tadi kan sudah cukup, sekarang hiburan dengar dandut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak, saya mau materi lain. Imam Nawawi belajar teman-teman satu hari 12 kitab di 12 guru, gitu kan? Antum mesti satu hari itu dengar 12 materi berbeda. Dengarin ilmu, dari ilmu ke ilmu. Karena ilmu itu tidak akan menambah kecuali kepintaran, keimanan, kebaikan, ketinggian derajat, banyak manfaatnya. Musik itu akan membuat kalau sedih ya sedih, kalau senang ya senang, kalau kalimatnya jahat kita jadi jahat juga. Ya begitu. Bukankah banyak musik-musik lagu-lagu orang non-muslim yang akhirnya saya buka pakaianmu, saya begini, saya begitu, bahasa yang tidak santun sekali. Kira-kira tidak berpengaruh pada orang, berpengaruh pada orang itu. Berpengaruh gitu kan. Kata-kata cacian dan susah ini semua tidak ada manfaatnya teman-teman sekalian. Maka tidak bisa ketemu antara ini sama ini. Download mulai sekarang ceramah. Dari ceramah ke ceramah, ustadz ini ke ustadz ini, materi ini ke materi ini. Lalu susun dengan rapi, buat seperti kurikulum sendiri. Kalau saya pribadi sudah buat di web kita, resmi itu memang web ini kita susun secara rapi. Ada kajian Minhajul Muslim, ada Bulughul Maram, ada dosa Al-Kabair, ada Riyadhus Shalihin, ada Mahkota Pengantin, ada serial Sirah, ada serial Sahabat, banyak, ada Tablik Akbar, ada khutbah Jumat. Semua bisa disusun secara sistematis, ikutin. Kayak kurikulum kuliah, hari Senin saya ikutin materi akidah, misal di Minhajul Muslim. Hari Selasa saya bahas masalah ibadah, sholat, wudu dan seterusnya. Kita pelajari. Hari Rabu saya belajar sirah. Hari Kamis saya belajar ini. Luangkan waktu untuk itu, kurikulumkan. Ada di antara ikhwah-ikhwah yang WA ke saya dan memang Masya Allah, saya lihat mereka mengikuti dan mereka akhirnya seperti orang yang sedang kuliah. Ya, bahkan saya waktu itu mendatangi salah satu negara non-muslim sebenarnya di Hong Kong. Waktu itu saya diundang dengan orang-orang kita, ada satu muslim di sana jazahullah khair, dia buat semacam sekolah ya untuk orang-orang kita yang kerja di sana dari SD sampai S1, dan dia jadikan kurikulum ceramah-ceramah saya. Jadi kalau teman-teman ini pada hari Sabtu atau Ahad lagi libur, mereka sekolah gitu kan, lalu mereka tonton sirah, lalu setelah nonton 1 jam, setengah jam, 1 jam, kemudian dikasih pertanyaan 30-40 pertanyaan dijadikan sebagai soal, mereka jadikan sebagai kurikulum. Maka itu insya Allah akan menambah kebaikan, menambah ilmu buat kita. Tentu bukan harus ceramah saya ya, siapa saja boleh insya Allah. Jadi saran saya, Allah alam, ini musik memang harus ditinggalkan teman-teman. Insya Allah antum akan rasakan manfaatnya pada saat sudah ditinggalkan. Coba terapi seminggu, 2 minggu dan lihat hasilnya. Kita akan rasakan ketentraman jiwa. Pada saat saya bimbing umroh selalu jawaban jemaah saya begitu. Pertanyaan, Ustaz, kok di sini nyaman sekali ya? Keenak rasanya mau tiap hari begini. Apa kira-kira sebabnya? Saya bilang selain Masjid Haram dan Masjid Nabawi memang di sini luar biasa pahalanya, juga kita termotivasi ingin mengejar ibadah di situ. Sisi yang lain saya tanya, Bapak Ibu di sini selama seminggu atau 9 hari pernah dengar musik? Enggak pernah Ustaz. Itu salah satu hal yang efeknya besar sekali ya. Besar sekali pada kejiwaan, sehingga memang kita tidak terganggu dengan itu. Sampai Abu Bakar mengistilahkan radhiyallahu anhu musik itu dengan mazamirus syaitan, anak-anak panah syaitan. Itu akan merusak hati seseorang. Sekali kena berbahaya sekali, gitu kan? Berbahaya. Dan teman-teman yang hafal Quran tahu masalah itu. Kapan mereka dengar musik, maka sangat berpengaruh kepada kualitas hafalannya.
Itu memang sudah umum. Jadi orang kalau hafal Quran yang paling pertama diingatkan dua hal. Jangan interaksi sama lawan jenis yang bukan mahram dan jangan dengar musik. Ada teman saya subhanallah hafal Quran 3 bulan. Dan kata kuncinya dia juhud, dia berusaha dan dia tinggalkan dua hal tadi. Nggak pernah interaksi sama lawan jenis, dia tinggal di gunung, di pesantren sana dihafal sama dia dan tidak pernah dengar musik selama 3 bulan hafal 30 juz. Dan Masya Allah sampai sekarang bertahan hafalan itu. Memang manfaatnya besar sekali, gitu kan? Jadi dari ceramah ke ceramah, dari Al-Quran ke Al-Quran, dan Al-Quran kalau didengarkan tilawah usahakan ikuti terjemahannya. Ya, seperti itulah.